akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tercurah pada panjenengan semuanya. Dengan semuanya sehat, disihati Allah Subhanahu wa taala, sehat segar waras, dijauhkan dari segala penyakit dan dihindarkan dari segala bala bencana dan musibah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa kuat istiqomah dalam ibadah dan besok berakhir dengan husnul khotimah. Alhamdulillah binatin salah ridho ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La yamsiham amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsanipun sesepuh bapak-bapak sedaya alim kiai para ustaz, jamaah mushola nur kami hormati, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kajian kemarin dari yang bersumber dari surah Al-Hujurat ayat 12 itu, dan kita lanjutkan lagi malam ini. Ada sebuah riwayat yang disampaikan bahwa datang seseorang kepada Ibnu Sirin, menyampaikan pada Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, aku pernah menggunjingmu, maka aku minta dimaafkan, minta dihalalkan kesalahanku padamu. Jawaban Ibnu Sirin, jawabannya, bagaimana aku bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan? Maksudnya tersirat bahwa agar orang tersebut tidak hanya minta maaf pada yang digunjing, tapi juga bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, bagaimana aku bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan? Begitu jawabannya. Apabila seseorang itu mengucapkan suatu kebohongan, gunjingan atau ngerasani tapi bohong. Misal si Rama dan Sinta ngerasani Dewi. Sinta ngomong dengan Rama tentang kejelekan Dewi, buruknya Dewi, nggak baiknya Dewi, ngomong terus. Padahal itu bohong. Sinta ngarang saja. Tidak benar yang dikatakan Sinta pada Rama itu. Tujuannya agar Rama tidak beralih hati kepada Dewi, tujuannya sehingga menjelek-jelekan Dewi. Itu sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Sinta. Maka taubat yang dilakukan oleh dua orang ini, Rama dan Sinta, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia harus si Sinta minta maaf pada Rama dulu. Maaf Rama, apa yang kemarin saya sampaikan kepadamu tentang Dewi itu bohong, tidak benar. Saya sengaja bohong padamu. Ya, minta maaf pada Rama. Kemudian minta maaf kepada Dewi. Maaf Dewi, kemarin aku pernah ngerasani kamu, menggunjingmu, ngomong kejelekan tentang kamu, padahal tidak benar, saya hanya bohong saja. Minta maaf pada Dewi. Yang ketiga, juga harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 syarat tobatnya dilakukan 3-tiganya kalau menggunjingnya dengan kebohongan. Nah, 3 persatu tersebut harus dipenuhi agar terampuni dosa menggunjingnya. Allah bahkan menggandengkan antara masalah gunjingan dengan kekufuran.
menggunjing tanpa bukti atau seperti bohong tadi dengan tindakan kekufuran. Dalam firman-Nya Al-Hajj ayat 30 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajtanibur rijsa minal awtsani wajtanibu qaulazur, yang artinya maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta atau bohong. Gunjingan atau ribah itu tidak dianggap kecuali jika disebutkan orang yang telah diketahui atau orang tertentu. Tadi Rama dan Sinta menggunjing Dewi, disebutkan nama Dewi, disebutkan orang tertentu, dan Rama pun mengetahui siapa itu Dewi. Kalau Rama tidak mengetahui tentang Dewi, Sinta menjelaskan Dewi itu, nah itu berarti diketahui keduanya. Sehingga seandainya seorang mengatakan penduduk negeri ini bakhil, penduduk kampung itu jahat, atau wong jagungan ke senengannya maling, misalkan itu sebuah hal yang tidak termasuk gunjingan, karena di dalam negeri itu, di dalam kampung itu ada pula orang soleh, orang baik. Tidak semuanya kan menyebutkan kampung itu wong senengannya. Apalagi sana ada kampung kawin, itu di kampung kawin sukanya kalau ada lelaki ke situ digendam, di hipno sehingga harus mau kawin di situ. Nah itu namanya bukan gunjingan. Kalau tidak jelas, tidak pasti, nggak tentu orang yang disebutkan. Ada 3 macam ribah atau gunjingan yang tidak dianggap menggunjing. 1, menggunjing penguasa yang jahat, atau pemimpin yang zalim. Jenengan mesti paham tentunya, baik itu pemimpin negara, pemimpin pemerintah daerah, atau pemimpin kampung, atau pemimpin kampus. Kalau itu zalim atau jahat, maka tidak digolongkan menggunjing, karena tujuannya agar kesalahan, kejahatan, keburukan diketahui umum dan orang tidak lagi mengikuti kepemimpinannya gitu. Yang kedua, orang fasik yang suka berbuat maksiat di depan umum. Suka maksiat di depan umum, kayak lo senengannya mendem ning pos kampling lo. Pos kampling pinggir jalan gue lewat mau senengannya mendem ning kono, mabuk ning kono lak disin barang. Nah, kayak lo senengannya rombongan wong 5 kayak main keplek, botoan ngeluarkan pakai duit di sana, di gerdu sana. Nah itu juga tidak masuk golongan menggunjing, karena itu perbuatan fasik, perbuatan maksiat dipamerkan di depan umum. Tujuannya orang lain biar tahu dan tidak mendekatinya. Syukur mau menegur, mengingatkannya, begitu. Tidak dimasukkan gunjingan atau ribah. Yang ketiga, orang yang melakukan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah, bila yang disebutkan itu bukan perbuatan dan bukan madhabnya, tapi bid'ah dolalah. Bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak. Yang sesat namanya bid'ah dolalah, yang tidak namanya bid'ah hasanah. Nah, kadang orang terlalu sensi mendengar kata bid'ah. Bid'ah itu dimaknai sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan Nabi. Hal baru yang zaman Nabi belum ada, belum pernah dilakukan Nabi. Kalau dilakukan baru itu disebut bid'ah karena belum ada zaman Nabi. Tapi kan ada hal yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk apa? Yang buruk adalah yang merusak keyakinan atau akidah. Yang buruk adalah yang merusak tata cara ibadah, yang merusak syariat, itu yang buruk. Nah, yang baik adalah yang bisa untuk memperbaiki kemajuan tuntunan syariat Islam itu makin maju, makin baik, makin berkembang. Metode baru itu ya bid'ah, zaman Nabi nggak ada, tapi hasanah, yang baik.
Zaman Nabi nggak ada namanya metode kiroati, metode ikro, metode yambu, metode apa lagi? Banyak sekali lah metode yang muncul di Indonesia itu. Itu namanya bid'ah hasanah, baik dilakukan karena tidak di zaman Nabi. Begitu pula kalau komputer, HP, zaman Nabi nggak ada. Kok banyak orang sekarang pegang HP, sekarang pegang bid'ah berarti sekarang. Maka jangan terlalu sensitif dengan kalimat bid'ah, pahami dulu bid'ah dulu. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Nabi, belum pernah dilakukan Nabi, dan itu termasuk hal baru, namun ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah, ada yang dolalah, yang sesat dan yang baik. Nabi nggak pernah main komputer, malah sekarang pada main komputer terus gitu bid'ah, ya bid'ah. Nabi nggak pernah naik mobil, kok jenengan naik mobil terus bid'ah, ya bid'ah. Tapi nggak boleh, masa nggak boleh? Nabi nggak pernah naik pesawat terbang, jenengan dukung ngaji naik pesawat terbang gitu, bid'ah, ya bid'ah. Tapi ya baik-baik saja, tidak semuanya bid'ah itu sesat. Yang sesat adalah yang merusak akidah dan merusak syariat. Itu tidak termasuk menggunjing orang yang melakukan menceritakan orang yang melakukan bid'ah dolalah yang menyimpang. Bapak yang saya hormati, menggunjing atau ghibah itu bisa berupa 4 macam, yaitu yang pertama yang menggiring atau mengandung unsur kekufuran. Kufur itu berarti temannya kafir, kufur temannya kafir, lawannya syukur. Jadi mengingkari, ingkar, kufur. Yang kedua, ghibah atau menggunjing yang mengandung unsur nifak. Nifak itu berarti dekat pada munafik. Munafik itu bahasa Jawanya yang blungkon. Blungkon itu bermuka dua. Bermuka dua itu ya rono melu kono, rene melu rene, ke sana ikut situ, ke sini ikut tidak, begitulah blungkon. Atau pernah lihat blungkon gitu? Pernah lihat Pak? Oh, bahasa blungkon apa blungkon? Binatang yang adaptasi dengan pohon itu loh. Ya, apa nama lainnya Pak? Bunglon. Binatang yang nempel di tempat hijau dia hijau, nempel tempat coklat di coklat, itu apa namanya? Nggak tahu. Oh iya, di sana apa namanya saya nggak tahu. Oh iya, bunglon. Ya, kalau nempel tempat hijau dia hijau, nempel tempat coklat dia coklat gitu. Itulah munafik. Jadi di lahirnya dia mengatakan A, ternyata batinnya dia mengatakan B, begitu. Tidak sesuai lah lahir dan batinnya. Yang ketiga, menggunjing atau ghibah yang mengandung unsur maksiat, ya maksiat. Seperti tadi yang tadi dicontohkan awal tadi. Jadi mengandung unsur maksiat, ngajak maksiat, isinya cuma maksiat, hal yang tidak baik semua isinya. Yang keempat, menggunjing atau ghibah yang merupakan perbuatan mubah yang justru mendatangkan pahala, sebagaimana tadi yang digunjing adalah pemimpin atau penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu gimana toh? Ya, boleh jadi penguasa negara, bisa penguasa daerah, boleh jadi penguasa kampung. Kalau kampung namanya RW RT, bisa jadi penguasa kampus. Kampus apa bisa dekan, bisa apa rektor dan sebagainya. Menggunjing yang merupakan perbuatan kufur adalah apabila ada seseorang menggunjing saudaranya yang sesama muslim, kemudian mengatakan jangan kamu menggunjing, tapi ya tetap menjawab. Misalnya tadi Rama ngomong dengan Sinta, yang satu mengingatkan ojo ghibah, jangan menggunjing, ojo ngerasani. Jawabannya apa? Ini enggak ngerasani, ini enggak menggunjing, ini tenanan loh, ini nyatai. Itu tenanan ini. Itu tenanan kode baik menghalalkan yang diharamkan. Itu tenanan. Pak Rudi tuh senengane iki ojo ngrasani Pak Rudi. Iki tenanan iki, ora ngrasani iki tenanan iki. Lah itu sama saja sudah diingatkan tapi ditolak. Itu masuk golongan kufur, mengunjing yang sama saja menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Sehingga
masuk dalam kelompok orang kafir kalau begitu, menghalalkan yang Allah haramkan. Hati-hati ya. Kadang-kadang kan masih merasani, orang kita tahan ini bener ini betul-betul terjadi, guys. Sering terjadi gitu. Yang kedua, menggunjing atau rasanya atau ghibah yang masuk dalam golongan fasik, perbuatan nifak, munafik adalah apabila seseorang menggunjing orang lain tanpa menyebutkan nama yang digunjing itu di hadapan lawan bicara, tapi sebenarnya yang diajak bicara tahu siapa maksudnya. Saya nggak nyebut nama lo, agak nyebut nama lo, tapi yang diajak bicara tahu bahwa yang dimaksud adalah Pak Raffi gitu. Tahu ini loh, ning atau 5 ki wingi ini ada orang yang nggak nyebut nama lagi, nggak nyebut nama, tapi yang diajak bicara tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Pak Raffi. Nah itu sama saja munafik. Pura-pura menyembunyikan nama, tapi sebenarnya yang diajak ngomong tahu siapa yang dimaksudkan, kecuali yang diajak ngomong tidak tahu. Itulah menggunjing, termasuk golongan orang munafik. Kemarin nggak tahu, sekarang tahu jenis menggunjing. Yang ketiga, menggunjing merupakan perbuatan maksiat adalah apabila seseorang menggunjing orang lain dengan menyebut namanya, dan memang orang digunjing itu mengerjakan maksiat seperti yang dikatakan tadi, yang disebutkan, diceritakan dalam gunjingan itu. Perbuatan semacam itu termasuk perbuatan maksiat. Orang yang menggunjing itu harus segera taubat seperti syarat tadi. Kalau menggunjingnya itu bohong, harus 3 syarat dipenuhi. Kalau tenanan, harus 2 syarat dipenuhi. 2 syarat yaitu tobat pada Allah dan mohon maaf pada orang yang digunjing, dirasani, diribah. Yang keempat, menggunjing yang merupakan perbuatan mubah, justru mendatangkan pahala. Itu enak menggunjing mendatangkan pahala. Ini sama saja makan sate kambing ini. Tadi makan sate manusia, ini makan sate kambing. Mendatangkan pahala yaitu menggunjing orang fasik, orang yang sengaja berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat bid'ah dolalah, tapi di hadapan umum. Seperti tadi ada yang pos yang pinggir jalan itu menceritakan itu maksudnya agar orang yang tahu tidak mendekat, tidak menemani, tidak menjadi sahabat atau temannya, karena biar diketahui di situ itu tempatnya maksiat. Itu orang-orang yang suka maksiat itu orangnya, jauhi saja orang itu. Jangan nimbrung ke dalamnya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Udhkurul fajira bima fihi likai yahdaruhun nas." Sebutkanlah apa yang dikerjakan oleh orang jahat agar orang-orang menjauhinya. Malah perintah Nabi ya. Sebutkanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahat agar orang-orang menjauhinya, berjauhi. Dia sedang masang ranjau loh di sana. Kan gak diberitahukan, nanti malah orang terjebak di situ. Nah, sebutkan biar dijauhi. Dia sedang bikin racun loh. Itu minumannya ditetesi alkohol itu. Kita buatkan kopi untuk kita, ternyata kopinya di dalamnya dicampur alkohol itu. Nah itu sebutkanlah apa yang dilakukan kejahatan orang itu agar orang menjauhinya. Al-Faqih mengatakan bahwa ayahnya menceritakan para nabi yang tidak menjadi rasul itu ada yang menerima wahyu dalam impian. Nabi yang tidak rasul kan ada sekitar 24.000 ya. Nabi yang tidak rasul. Kalau rasul kan 313. Nabi yang tidak rasul itu kadang menerima wahyu dalam impian. Ada yang terima wahyunya hanya dengar suara saja tanpa melihat apapun. Nabi Musa juga pernah seperti itu, hanya mendengar suara saja, tidak melihat apa-apa. Ada seorang nabi yang suatu malam bermimpi. Di sini nggak disebutkan nama nabi siapa.
Kalau contoh Nabi yang tidak Rasul kan yang paling terkenal Nabi Khidir yang pernah bertemu Nabi Musa itu, kemudian Nabi Hizkil, Samuel, Nabi Uzair, kemudian Sis, nama-nama Nabi yang tidak masuk dalam Rasul, tidak jadi Rasul. Itu diceritakan dalam mimpinya, di mana diperintahkan kepadanya, ini Nabi nggak Rasul nih, diperintah dalam mimpi, besok pagi apa yang kamu jumpai pertama kali maka makanlah. Besok pagi apa yang pertama kamu jumpai makanlah. Kemudian yang kedua kali, apa yang kamu jumpai kedua kalinya, sembunyikan. Makan, sembunyikan. Yang ketiga kali, terimalah. Terima, lindungi atau terimalah, lindungilah. Yang ketiga kamu temui. Yang keempat, jangan kamu memutuskan harapan. Jangan sampai membuat harapannya putus. Yang keempat kau jumpai, jangan kau buat dia putus harapan. Yang kelima, larilah daripadanya. Itu sebuah wahyu lewat mimpi kepada Nabi yang bukan Rasul. Keesokan harinya, yang pertama kali ia jumpai, tadi malam perintahnya apa? Pertama, makanlah. Ternyata yang pertama dijumpai pagi itu adalah bukit hitam besar. Aku keluar rumah, yang pertama aku jumpai bukit besar hitam. Padahal perintahnya makanlah. Kalau aku melawan, menentang, aku berarti menolak wahyu. Perintahnya makanlah. Wah, pertimbangan akhirnya tetap yakin bahwa ini perintah Allah, nggak boleh aku langgar, aku harus lakukan. Bukit hitam besar harus aku makan. Didekati, ternyata setelah didekati bukit itu mengecil. Jadi bukit yang hitam besar mengecil, tinggal sejumput makanan yang bisa dimakan gitu saja. Ternyata berubah. Oh ya Allah. Jadi awalnya dia ragu-ragu, lama saya yakin perintah Allah nggak boleh dilanggar. Didekati berubah mengecil jadi makanan yang hanya samploan. Samploan ini bahasa sebenarnya berapa dewa. Sekali suap aja, satu suapan aja. Itu perintah Allah. Kemudian yang kedua kali Allah menyuruh aku untuk apa? Yang kedua ditemui? Yang kedua ditemui sembunyikan. Ternyata setelah ia melanjutkan perjalanan, menjumpai bejana dari emas, baskom dari emas, dan ia teringat bahwa ia harus menyembunyikannya. Kemudian ia berusaha menggali tanah dalam yang kira-kira bisa untuk menyembunyikan bejana emas itu. Menggali sumur lah, dimasukkan bejana ke dalamnya. Terus ia tinggalkan tempat itu. Ketika ia sudah melangkah agak jauh menoleh ke belakang, ia melihat bejana itu muncul lagi di permukaan. Ia kembali memasukkan kembali bejana itu ke dalam lubang yang telah dibuat. Begitu ditinggal, noleh lagi, muncul lagi. Kemudian ia berkata, pokoknya aku sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan padaku. Suruh menyembunyikan, tak sembunyikan. Kok muncul lagi, tak sembunyikan lagi. Muncul lagi, ya sudah, pokoknya sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Begitu. Kemudian ia pergi melanjutkan perjalanan, meninggalkan itu. Yang dijumpai ketiga adalah seekor burung yang sedang dikejar oleh elang. Seekor burung yang sedang dikejar oleh elang. Padahal pesan yang ketiga, kalau menjumpai sesuatu terimalah dan lindungilah.
terima lindungi. Burung itu berkata, burung yang sedang dikejar elang itu mendekat pada Nabi berkata, wahai Nabi Allah, tolong aku. Manusia ngomong, wahai Nabi Allah, tolong aku. Maka Nabi pun menangkap burung itu dan memasukkan ke dalam sakunya. Ditolong, masukkan dalam saku bajunya. Kemudian elang itu datang dan berkata, elang yang mengejar burung itu, wahai Nabi Allah, saya lapar dan saya sudah mencari mangsa sejak pagi dan saya bermaksud untuk menangkap burung itu, maka janganlah engkau memutuskan harapanku untuk memperoleh rezeki. Setelah menyembunyikan, datang elang, jangan kau putuskan harapanku. Nabi teringat bahwa ia diperintahkan untuk melindungi yang dijumpai. Yang keempat dan yang ketiga, yakni burung itu diperintahkan untuk tidak memutuskan harapan. Sehingga pada kesempatan yang keempat ini, elang yang minta untuk jangan seputus harapan karena ada kelaparan, dari pagi mencari mangsa nggak ketemu, bingung sebentar, bingung terus kemudian dalam kondisi bingung, iki piye yo tak umpetke apa tak benehke. Wis kata Allah suruh melindungi, tapi dia yang datang elang jangan memutuskan harapanku. Nabi itu ambil kebijaksanaan, nyari pisau, nyobek sebagian pahanya, dikasihkan elang untuk makan elang itu, sehingga burung yang dikejar elang itu tetap dilindungi. Elang dikasih makan dari kakinya yang disobek, pahanya disobek, dikasihkan itu, dijual ke kaki, potong sedikit daging kakinya, dikasihkan untuk makan elang itu. Ya Allah, maka elang itu terbang meninggalkannya. Lantas dia melepaskan burung tadi. Setelah elang terbang, dia makan, burungnya tadi diamankan, dilindungi, dilepas bebas. Ia melanjutkan perjalanan. Nabi tadi masih perjalanan, lalu melihat bangkai yang berbau busuk, maka ia lari daripadanya. Lari, bangkai kok baunya busuk banget, tinggal lari. Malam harinya ia berdoa. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah mengerjakan apa yang kau perintahkan kepadaku, maka jelaskan kepadaku semua hal yang aku alami tadi. Kemudian ia tidur. Di dalam tidurnya mimpi, di mana dikatakan kepadanya, Allah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang seharian itu dalam mimpinya. Yang pertama, di mana kamu memakannya adalah marah, yang pada mulanya kelihatan besar seperti gunung, namun pada akhirnya bila kamu sabar menahan marah, maka lebih manis daripada madu. Makanan itu manis daripada madu. Kamu sabar menahan marah. Mosok bukit hitam besar suruh makan, gimana ini? Kemarahan ditahan, sabar, didekati, berubah jadi makanan yang manis, enak, lebih manis daripada madu. Dengan sabar menahan marah akan berubahlah jadi sebuah kenikmatan. Yang kedua adalah amal soleh yang walaupun itu disembunyikan, ia akan selalu nampak. Beramal soleh tidak ditampakkan, disembunyikan pun akan tampak nanti amal soleh itu. Yang ketiga, bila orang memberikan amanah padamu untuk memelihara burung yang dikejar oleh elang tadi, peliharalah, jangan kau khianati amanah itu. Suruh melindungi, suruh mengamankan, diamankan, jangan dikhianati. Yang keempat, bila ada orang minta sesuatu padamu, usahakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhinya. Elang datang minta makan, tapi tidak diberikan burung yang sudah dilindungi, diambilkan yang lain, dari bahannya dicupil, diiris sedikit, kasihkan. Orang minta padamu, kasih saja apa yang dibutuhkan, karena sesungguhnya peminta-minta itu
sudah digerakkan oleh Allah lewat malaikatnya untuk datang menjumpai orang yang layak untuk dimintai. Yang kelima adalah gunjingan, maka lari kamu dari orang yang menggunjing orang lain. Yang bau busuk itu tadi adalah gunjingan. Kok bau busuk? Ya karena sedang makan daging busuk orang yang digunjing sehingga bau busuk. Zaman Nabi masih hidup masih tercium bau busuknya orang yang menggunjing itu. Zaman sekarang tidak tercium lagi karena hidung sudah terbiasa mencium yang tidak baik, yang haram. Kalau zaman Nabi masih hidup masih tercium, ya Rasulullah, ini bau apa? Baunya busuk banget ini. Sepertinya nggak ada bangkai apa-apa. Nah, Nabi menjawab, itu ada orang munafik sedang menggunjing. Zaman Nabi begitu dalam pelajarannya awal kemarin. Tercium baunya, tidak hanya Nabi yang mencium, sahabat pun bisa mencium bau busuk dari gunjingan. Yang paling sering terjadi itu adalah selain menggunjing tetangga, kadang sering terjadi menggunjing ketua, menggunjing pemimpin, menggunjing ngerasani atau ghibah pada penguasa. Ternyata ada yang menjadikan seseorang itu jadi kafir, menjadikan seseorang jadi munafik, di dosa. Namun sering dianggap enak saja, nggak dihindari karena tidak dijerat hukum penjara ya. Yang mengunjungi nggak di penjara toh, nggak di. Kalau misalkan ada undang-undang yang diresmikan, menggunjing kena hukum cambuk, menggunjing kena hukum mati, pasti orang nggak berani menggunjing kalau ketahuan gitu, karena nggak ada undang-undangnya gitu, sehingga nggak ada hukum, nggak ada rajam, tidak ada hukuman mati, orang nggak takut menggunjing meskipun sebenarnya sangat busuk baunya. Nah, tadi di tengah tadi ada menggunjing yang tidak dianggap. Salah satunya adalah menggunjing penguasa yang zalim, pemimpin yang zalim, menggunjing yang tidak dianggap sebagai menggunjing, ghibah yang tidak digolongkan ghibah, karena yang dighibah adalah pemimpin atau penguasa yang zalim, yang jahat. Yang gimana toh yang jahat itu? Ya sekarang panjenengan bisa mirsani sendiri. Yang jahat itu pemimpin atau penguasa yang suka memperkaya diri dan kelompoknya, memperkaya diri dan golongannya, memperkaya diri dan keluarganya, suka memeras rakyat. Rakyat diperas terus udah gak punya apa-apa, diperas terus, dipeksa-peksa kon bayar terus. Bayar apa Bapak Ibu? Dinaikkan terus ya, diperas rakyatnya untuk memperkaya diri. Ya Allah, penguasa yang zalim yang aneh itu yang gimana? Yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Wis ngerti rakyat kelaparan dibiarkan, yang penting dia kenyang. Udah tahu rakyat kesulitan ekonomi, ya ben nggak peduli membuka lapangan kerja, malah banyak yang tutup lapangan kerja, banyak yang kena PHK gara-gara perusahaan nggak kuat lagi bayar pajak yang terlalu tinggi. Kalau wis biarkan saja. Pemimpin yang bergerak setelah di demo, kalau nggak di demo diem aja, tenang aja, santai-santai aja, berlaku zalim, aniaya, tenang aja, santai aja. Begitu di demo baru bergerak sesuai dengan harapan masyarakat, itu pun sebentar toh. Penguasa yang sukanya mengandalkan pencitraan dirinya, pencitraan diri, tidak ada bukti, banyak janji-janji kosong dan banyak yang tidak transparan. Jadi kan mesti bisa melihat di mana itu ya, daerah mana ya, se-Indonesia daerah mana yang begitu ya. Oh hanya satu di sana toh, lainnya enggak bagus semuanya. Oh, di sana toh, di sini bagus, enggak ada yang seperti itu, enggak ada. Penguasa yang hanya pencitraan diri, tidak ada bukti, janji-janji kosong semuanya, tidak ada yang transparan, anggaran enggak ada. Penguasa yang merasa dirinya ada di langit, rakyat ada di bumi, sehingga malas turun jauh kok. Penguasa posisi di langit, rakyat kan di bumi, mau turun terjun ke rakyat banget jauh, males lah terjun pada rakyat. Udah biarlah rakyat itu di bumi, kita di langit aja. Itulah rakyat yang pemimpin yang aniaya.
Pemimpin yang hanya tampil di acara-acara semi acara semi tampilnya, yang seremonial di hotel-hotel atau di kantor-kantor. Kalau terjun ke pada masalah langsung, ogah-ogahan, males. Untuk meninjau langsung ke daerah-daerah, ogah-ogahan lah, di langit terus kok. Yang seperti itu, yang ada di daerah mana ya? Jauh sana ya, dekat sini nggak ada ya. Ada yang jauh sana adanya, di sini nggak ada. Yang hanya tampil seremonial. Yang pemimpin yang zalim, yang aniaya, yang jahat adalah yang bergaya birokratis, suka berbelit-belit, merepotkan orang, merepotkan rakyat, terus sukanya berbelit-belit, merepotkan saja dan tidak mempermudah urusan rakyat. Mosok baru lulus sekolah mau cari kerja harus bawa dulu surat dari polisi, biaya surat dari kedokteran, dari rumah sakit, harus bayar untuk tes, untuk masuk harus biaya. Itu kan gimana nyari kerja dadak macam-macam tekan bayar, kon golek surat dokter, surat keterangan polisi, mbok yongkon tes lolos baru nyari. Kan jelas wis keterima. Nanti ada gajian bisa untuk nutup utang pas nyari SKCK atau SKCM, namanya apa sih Pak? SKCK apa SKCM? Mencari surat kesehatan. Itu kan biaya semuanya. Belum nanti saling sikut dengan antar apa namanya sesama pelamar, akeh-akehan, kandel-kandelan, tebal-tebalan, banyak-banyakan. Waduh. Nanti kalau sudah jelas diterima karuan, belum jelas diterima sudah harus ragat dulu, biaya dulu. Ya Allah, itulah penguasa, pemimpin yang tidak layak dipilih lah. Seperti zaman khalifah kan nggak dipilih, nggak mencalonkan diri, maksudnya nggak mencalonkan diri. Sekarang zaman mencalonkan diri itu ya susah untuk seperti khalifah. Bapak Ibu saya hormati, bab hibah menggujing sampai di sini sudah selesai. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, disilakan, atau setelah nanti ditutup, monggo. Kita akhiri dulu dengan doa penutup majelis bersama-sama. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum menasih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.